Halo, apa kabar? Ya, jadi beberapa waktu lalu saya tuh ada bikin dua buah konten yang membahas HP dengan harga 1,1 jutaan yang paling worth it saat ini. HP-nya tuh adalah Poco M5s. Dan di video itu cukup banyak yang menyadarkan saya ternyata nggak cuma Poco M5s doang yang punya harga 1,1 jutaan dan bisa dibilang itu cukup worth it. Dan ada, kata netizen nih, ada satu buah smartphone yang harganya juga 1,1 jutaan dan ini katanya tuh lebih oke, lebih mantap. Jadi harga HP ini tuh sebenarnya waktu launching di harga 1,5 atau 1,6 juta gitu dan launching sekitar akhir 2023, jadi belum terlalu lama, baru sekitar ya 6 bulan atau 7 bulanan dan harganya ini udah lumayan turun. Jadi kemarin harganya di marketplace itu di 1,2 juta dan ini jadi smartphone atau HP pertama yang saya beli di toko oren ya, karena selama ini tuh saya nggak pernah belanja di toko oren untuk smartphone, tapi kemarin pas PD 25 Juni itu ada diskon yang lumayan. Jadi harganya itu 1,245 ya kalau nggak salah saya. Dan ada diskon sebesar 8% atau 100 ribuan. Jadi bisa dibilang harganya itu jadi 1,1 jutaan aja. Udah penasaran nih kira-kira HP apa? Yuk langsung kita buka. Dan kita akan buka HP-nya. Tada! Oke, jadi yang saya beli kali ini adalah ZTE Blade V50 Design. Ya, jadi ini adalah HP resmi yang emang jarang banget diomongin oleh orang-orang. Jadi seperti yang saya bilang, ini rilisnya di akhir 2023 kemarin dan harganya itu sekitar 1,6 juta, 1,599. Dan sekarang bisa didapetin di harga 1,1 jutaan aja. Nah, ini kalian bisa lihat ya sekilas dari belakang, ini HP-nya kayak iPhone, desainnya iPhone sekali. Terus ada beberapa spek ya di sini, highlight speknya kalian bisa lihat. Terus di sini juga internal storage 128 GB. Di belakang ya kurang lebih sama dan nanti bakal kita lihat spek lengkapnya kayak gimana dan sekilas bakal saya bandingin sama si Poco M5s, tapi tidak side by side ya karena si Poco M5s-nya udah dipakai sama orang tua saya. Jadi sudah nggak ada unitnya sekarang di sini. Di dalam kotak yang pertama ada apa? Tentu dapat casing ya, penting casing karena HP ini adalah HP yang tidak begitu populer ya, sehingga pasti akan sulit untuk mencari casingnya. Ini ada silikon bening, lumayan. Terus ada SIM tray ejector. Ini si ZTE V50 desainnya, lalu ada kabel USB-A dan ke USB-C. Lalu ada charger berkapasitas. Oh, ini charger pakai plastik begini doang nih. Berkapasitas yang lumayan kenceng, 22,5 watt maksimal ya. Lumayan. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita lihat si HP-nya ya. Oke, ini dari belakang sangat identik, sangat mirip dengan iPhone. Ini di akhir 2023 kemarin emang banyak banget ya smartphone dari China yang punya desain kayak gini. Dan ini tuh desainnya kotak banget ya, bisa dilihat. Ini sangat mengotak. Dan dia ini belakangnya glossy banget dan mantul banget tuh, kalian bisa lihat ya. Lampu kelihatan, kamera kelihatan. Dari sisi kanan di sini ada tombol volume up, volume down, lalu ada tombol power. Sepertinya juga merangkap fingerprint reader. Di bagian bawah jack audio 3,5 mm, tentu masih ada USB-C dan juga speaker dan microphone. Di sisi kiri kita lihat ya untuk SIM tray-nya. Nah, untuk SIM tray-nya menggunakan dual SIM dan juga masih ada satu slot micro SD. Jadi, kalau 128 GB kurang, masih bisa ditambahin, tenang aja. Di bagian atas polos, di bagian belakang ada 3 buah kamera. Tapi sebenarnya yang saya tahu kameranya tuh 2 aja ya, 50 megapiksel kamera utama dan satu lagi itu kamera makro yang sebesar 2 megapiksel. 2 megapiksel yang lainnya itu kalau nggak salah saya sensor doang, nanti saya tulis saja detail untuk spek kameranya di sisi sini. Dan di bagian depan ini ada satu buah kamera berbentuk water drop display kayak gini. Nah, ini udah nyala. Yuk coba saya setting-setting terlebih dahulu ya. Oke, ini udah selesai di setting-setting dan
Yang bakal kita coba pertama kali seperti biasa adalah fingerprint reader. Dan benar ya, fingerprint readernya ada di sisi kanan sini. Yuk kita coba, 1, 2, 3. Oke, lumayan akurat tapi tidak terlalu cepat. Cobain sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, seperti itu untuk performa fingerprint readernya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk layar menurut saya ini lumayan cakep, lumayan oke. Untuk harga 1,1 jutaan, HP lain biasanya itu hanya di 720, ini udah Full HD. Dan kelihatannya emang cukup tajam. Dan yang bakal pertama kita lihat adalah untuk sistem. Oke, di sini kelihatannya dia menggunakan Android 13 dengan kapasitas RAM di 8 GB dan bisa ditambah menggunakan virtual RAM sebanyak 8 GB lagi. Nah, dari storage 128 GB, ini yang tersisa sekitar 98 GB. Seharusnya 99 GB lah ya, karena saya udah install Antutu dan tadi file Antutunya belum dihapus. Jadi lumayan gede kan file Antutu itu. Jadi ya bisa dibilang lebih kurang sekitar 99 atau 100 GB sisanya. Terus ini juga saya udah dapat ya notifikasi untuk update. Di sini ada beberapa update ya sebenarnya, kayak security patch dan ada beberapa performance stability. Tapi nanti aja ya untuk diupdate. Nanti saya bakal kasih lihat di sini posisi terbarunya, terkininya itu ada di versi berapa. Lalu di sini saya udah install device info HW ya untuk kita lihat lebih lanjut speknya. Nah, ini dia si ZTE Blade V50 Design. Terus di sini untuk SoC dia menggunakan Uni SoC Tiger T606. Ini tuh chipset yang legend ya, yang biasa digunakan untuk kelas smartphone 1 jutaan dan cukup banyak juga dipakai di smartphone itel, dan tentunya dia masih 4G. Untuk processingnya itu di 12 nanometer. Terus untuk sistem ya, ini kalian bisa lihat dia ada di Android 13. Nah, untuk layar di sini menggunakan resolusi udah Full HD seperti yang saya bilang dengan rasio 20:9. Dan refresh rate-nya 60 Hz. Sebentar, seharusnya ini refresh rate-nya di 90 Hz. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat di sini untuk refresh rate-nya di 60 Hz, tinggal diaktifasi aja yang 90 Hz. Dan seperti ini. Kok kayaknya ada yang berubah? Jadi gede-gede ya ini si tulisannya, coba ya. Kalian ingat ya, ini posisinya kayak gini. Hurufnya jadi gede-gede. Nah, ada perbedaan, ini lucu ya. Saya ganti refresh rate, ada perbedaan ukuran font. Jadi yang tadi tuh nggak enak dilihat mata ya, gede banget. Ini lebih oke lah. Oke ya, ini mungkin bugs ya, nanti mungkin bisa dilihat. Saya akan lihat ya apakah masih ada atau enggak di setelah ada update. Harusnya ini kayaknya bugs dari sistemnya. Ya, ini storage yang seperti saya bilang tadi. Nah, untuk kamera di sini dia menggunakan 3 ya. Tadi di awal juga udah saya informasikan untuk spek kameranya. Dan untuk baterai di sini dia menggunakan baterai sebesar 5000 mAh. Oke. Lalu untuk sensor kita bakal lihat ya menggunakan sensor box. Nah, di sini kita bakal lihat ya untuk sensor box yang paling sering ditanyain biasanya adalah gyro. Dan bisa dibilang di sini gyronya tidak ada, tidak support gyro. Jadi kalau yang buat main game butuh gyro ini nggak bisa ya. Tapi untuk sensor lain kayak accelerometer ini ada. Oke, untuk sensor cahaya ada ya. Ini biasanya digunakan untuk naik turunin posisi kecerahan layar. Orientasi sensor juga nggak ada, jadi tidak bisa pakai kompas. Proximity ada. Temperatur tidak ada, ya ini sangat minim ya untuk si sensor-sensornya. Lalu saya juga udah install Antutu Benchmark. Kita bakal lihat untuk si hasilnya seperti apa. Nah, untuk skor dari Antutunya adalah di 222.000 poin ya. Kalian bisa lihat di sini sih yang paling kenceng itu adalah di CPU-nya. GPU-nya ya so-so lah ya. Jadi mungkin buat kalian yang mau main game mungkin kurang oke ya di HP ini, dan sepertinya itu lebih oke di Poco M5s. Lebih kenceng. Terus secara UI itu kalian bisa lihat ya, saya suka ya untuk UI-nya dia simple banget ya, ini seperti Android stock ya, cuman memang ada sedikit modifikasi aja. Tapi overall secara
desain ini tuh UI yang cukup simpel, cukup enak dipakai, dan misalnya mau dipakai atau diberikan ke orang tua juga ini saya yakin pakainya tidak bakal kesulitan, bakal cukup mudah lah. Nah, jadi ya dengan harga 1 jutaan tadi, menurut kalian itu lebih oke yang mana? 1,1 juta tepatnya, itu apakah lebih worth it si Poco M5s atau si ZTE Blade 50 ini? Kita coba bahas singkat aja ya perbedaannya. Pertama dari sisi layar, untuk si Poco dia menggunakan AMOLED, sementara ini layarnya kan masih IPS. Resolusi sama ya, sama-sama di Full HD, tapi ini udah support refresh rate-nya 90 Hz, sementara Poco kan masih 60 Hz. Lalu untuk baterai sama-sama 5000 mAh, tapi si ZTE Blade 50 ini udah ada charger dari paket penjualannya ya, seperti yang kalian bisa lihat ini. Jadi ya udah nggak perlu beli charger lagi. Emang secara kemampuan chargingnya si Poco itu lebih kenceng ya, 33 watt. Terus untuk storage dan RAM tentu di sini punya keunggulan si ZTE V50 desain ini, karena RAM-nya 2 kali lipat lebih gede. Poco yang harga 1,1 itu yang RAM 4 GB, sementara ini dia 8 GB. Storage-nya juga 2 kali lipat. Poco M5s itu ada di 64 GB, sementara ini di 128 GB. Jadi punya fleksibilitas yang lebih oke lah ya untuk storage-nya dan juga RAM dari si ZTE Blade 50 desain ini. Lalu untuk segi kamera ya, ini si Blade 50 ini seperti yang saya bilang, ini kan kamera utama ya. Lalu yang lainnya ini kalau ditutup nggak ada. Saya coba pindah ke makro. Nah, ini adalah kamera makro seperti yang kalian bisa lihat. Dan yang satunya lagi ini sepertinya hanya depth sensor aja. Jadi untuk kamera itu sih fleksibilitasnya lebih unggul di Poco M5s karena dia punya kamera utama 64 megapiksel dan juga punya kamera ultrawide. Walaupun secara kualitas kamera ultrawide-nya ya so-so aja ya. Nah, untuk kamera depan sih ya lebih kurang sama aja ya antara Poco ataupun smartphone yang satu ini. Dan ya itu dia tadi ya secara garis besar antara Poco M5s dan juga ZTE Blade 50 desain ini. Nah, menurut kalian lebih oke yang mana? Lebih worth it yang mana? Poco M5s atau si ZTE Blade 50 ini? Dan segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.